Kalau yang terpilih, yang diintervensi langsung oleh presiden, itu kan legitimasinya saya kira nggak bisa kerja mereka besok. Dirusui terus, kita rusui terus. Orang curang kalau berlomba itu pengen cepet sampai. Karena mereka memang anti proses, anti nilai. Ya mungkin memang pengurus negara saat ini memang nggak punya moral. Yang dihitung cuma untung rugi aja. Jumpa lagi dengan DDM. Kali ini ada tamu jauh-jauh dari Jogja. Iya. Datang khusus untuk bincang-bincang di forum ini. Iya. Apnan Malai, dia aktivis Jogja dan Sekjen Rumah Pergerakan Indonesia. Mas Apnan, saya undang Anda ke sini itu supaya memberikan kesaksian apa yang terjadi ketika UGM membuat petisi yang menggelegar dan dampaknya itu luar biasa diikuti oleh petisi Bulak Sumur yang kemudian diikuti oleh berbagai perguruan tinggi lainnya. Orang kan menduga ini UGM alumninya di situ ada presiden, itu Pak Jokowi, ada Mensesnek dan menteri-menteri lain dan menteri yang lain, mestinya kan dibelain gitu karena ini kan ada semacam semangat the corps itulah gitu ya. Ini malah tadi dikritisi gitu betapa UGM ini memiliki integritas dan tanggung jawab besar terhadap bangsa ini kan. Ini gimana prosesnya sampai terjadi petisi yang menggelegar itu? Terima kasih Kang Deddy udah diundang di DDM ya. Amin. Kalau saya AM. AM ya. DDM dan AM. Okay. Sebetulnya kan gini ya, bagaimana pemerintahan Jokowi ini sudah kelewat batas lah. Jadi bukan hanya di UGM saya kira, banyak akademisi terutama pasti tahu banget lah ini memang sudah melencengnya jauh banget. Jadi ada rasan-rasan itu udah lama, artinya prihatin lah ya. Ya prihatin kondisi. Itu keprihatinan itu. Saya sih tidak terlibat langsung dalam penyusunannya itu, tapi kita tahu memang ada beberapa dosen yang mencoba mendorong. Kita nih nggak bisa masa bukan sekadar ya, kita harus peringatkan. Nah jadi obrolan-obrolan dari beberapa dosen dari beberapa fakultas pasti tidak mungkin semuanya juga kan. Ya mewakili lah. Ya kita harus berbuat sesuatu, mengingatkan. Tapi ini peringatan keras loh ya. Iya, sampai bukan halus gitu. Bukan halus, terang-terangan. Nah, kebetulan saya di ruang itu ikut. Saya sampai bilang ya jangan sekedar bikin petisi. Jadi bagusnya, jadi itu kan kita mendengarkan dulu beberapa dosen orasi dari perspektif keilmuannya. Masing-masing. Waktu itu kan yang saya sempat dengar itu Pak Kuncoro itu profesor psikologi. Terus Mas Zainal Arifin Mukhtar hukum. Dan Abdul Ghaffar Karim dia Visipol. Nah, itu pernyataan mereka, pandangan mereka ya seperti pandangan orang banyak. Maksud saya begini loh, tidak dibungkus terlalu teoritis gini. Bahasanya memang jernih, bahasa orang akademis, tapi ya kita dengar itu kita langsung tahu maksudnya. Ghaffar yang tadi ada hubungannya dengan Pak Apan Ghaffar? Enggak. Cuma namanya. Sama mungkin pemerintahannya ya. Nah, jadi di situ terus bikin itu, jadi saya nggak tahu ya setelah itu perguruan tinggi lain kayak apa prosesnya itu, mereka orasi terus terakhir diucapkan draftnya begini dan minta masukan.
Jadi audiensnya cukup kan demokratis ya itu ya. Oke. Audiensnya kan guru besar, dosen-dosen, mahasiswa, alumni. Jadi ruang senat itu full lah. Ya. Nah di situ jadi diikutkan, ditanya nih bagaimana, perlu ditajamkan, perlu beri masukan segala macam. Nah akhirnya turun ke bawah baru konferensi pers. Jadi kan ada yang bilang kok sedikit ya, enggak. Jadi itu banyak, cuman ketika yang konferensi pers kan beberapa aja. Dan tidak ada jadi ukuran soal sedikit, soal apa Betul, kan yang penting betul. kan substansinya. Substansinya, iya. Nah itu kenapa tadi Kang Deddy bilang UGM? Ya mungkin, ya bukan mungkin ya, orang merasa paling layak ngomong kita. Iya, paling berdosa. Paling berdosa, paling berdosa. Ini bukan mau menghapus dosa, tapi ya dosa yang terhapus kan itu bukan dosanya dosen-dosen itu. Jadi nggak mudah juga. Kalau ini dibilang perlawanan nggak mudah juga, karena Mensesnek kan ada Pratikno. Rektor sekarang kan ya ya kan orangnya Pratikno, jadi ya makanya. Tapi ada anu loh Kang Deddy, setelah itu kan Humas UGM kan bilang mereka itu bukan mewakili institusi. Ya mewakili institusi itu kan kita mau bicara secara administratif, ada logonya, ada anunya, ada ininya. Kalau dalam konteks itu iya mungkin tidak, memang tidak ya. Tapi apalah artinya itu kan soal teknis. Jadi saya bilang juga jangan-jangan rektor udah lu maju aja nanti gua bilangin itu bukan kami gitu. Bisa juga begitu kan. Oke. Jadi kalau dikatakan Kang Deddy bilang ini kan korps. Artinya kalau sampai keluar juga itu suara, berarti Jokowi sudah melewati batas. Kalau melewati aja itu bisa dikit ya, melampaui itu udah melampaui batas. Sudah kartu merah lah itu. Sudah kartu merah. Jadi itulah kenapa keluar, dan ternyata gong itu disambut. Bayangan saya, perguruan tinggi ini mungkin lah UGM kok baru sekarang, bisa jadi begitu loh. Cuma tadi itu mereka lalu aja yang anu masih diam-diam aja, masa kita nanti nggak etis lagi itu kan. Kalau soal terlambat itu kan soal proses kan gitu. Ya lebih baik terlambat daripada tidak. Untuk gitu memperingatkan sesuatu yang buruk itu nggak ada kata terlambat. Dan ada yang lagi yang lebih terlambat, yang lain-lain. Kalau soal terlambat, itu kan konteksnya tidak di situ. Konteksnya adalah substansi, bahwa ada keprihatinan moral. Iya, betul. Ya kan? Iya. Ada mau praktek banget dalam tata kelola lah yang diobrak-abrik lah kira-kira gitu. Dan ini bukan 1-2 anu loh, ini kayak paket. Anaknya jadi wali kota, orang masih ya nggak apa-apa, ini kan pilihan langsung, seolah-olah bapaknya tidak ada campur tangan. Ya kalau sekarang tuh menantunya jadi wali kota, terus ini pakai proses, dia aja maju wali kota, Gibran maju wali kota Solo aja itu kan udah bermasalah. Artinya ada orang partai yang sudah disiapkan dan pasti menangnya. Itu terus ada lagi Mahkamah Konstitusi. Jadi memang kalau kita bilang kenapa terlambat, ya orang masih punya anu lah, oke lah kita tunggu, Ternyata. Nah bener kan, harusnya kemarin-kemarin gitu kira-kira. Mas, seberapa jauh nih pergerakan kaum intelektual ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama kan yang sekarang diingatkan itu adalah presiden gitu kan. Saya kira ya tetap pengaruhnya besar. Sekarang sederhana aja. Kalau cuma UGM yang ngomong dan berhenti pada UGM saja, atau paling jauh perguruan tinggi UII yang di Jogja lah katakan, UMY, UAD, UIN Sunan Kalijaga, Jana Badra, macam-macam lah, Atmajaya. Kalau sebatas itu aja orang bisa bilang, ini masalah orang Jogja aja ini gitu kan. Internal ini Jogja cuman anu aja jewer biasa lah. Ini enggak, bergulir. Bergulir itu kan cepet ini.
Sekarang aja udah berapa puluh perguruan tinggi itu. Ya karena ada common sense, ada kesamaan. Ini nggak hitung-hitung lagi. Ini memang Jokowi keterlaluan. Ya, Keterlaluan ada dan common sense, ada soal nurani, soal ya, tersentuh nurani semua. dan jelas yang dilanggar itu apa. Jadi bukan soal enggak seneng aja nih. Terlalu berat ke ini, terlalu berat ke itu, enggak. Yang dilanggar ada. Konstitusi dilanggar, macam-macam. Jadi kan ya sekarang saya paling tidak ya. Jadi kan TNI, Polri, birokrasi, menteri segala macam sampai ke lurah itu udah dipegang. Jadi kalau orang bilang besok 02 Prabowo Gibran menang, ya banyak survei itu. Ya kalau hitung-hitungan mah kita percaya survei ya kalau soal hitung-hitungan. Tapi ini kan bukan soal hitung-hitungan. Milih presiden, pemimpin kita itu bukan soal kalah menang. Ya pasti ada yang menang, tapi bukan prosesnya. Prosesnya ini udah cacat. Kalau yang terpilih, yang diintervensi langsung oleh presiden, itu kan legitimasinya saya kira nggak bisa kerja mereka besok. Dirusui terus, kita rusui terus. Oh, kita rusui terus. Kita rusui terus, Ya, prosesnya cacat. karena tidak legitimate. Iya. Wah, ngeri juga ya. Ya, ngeri tapi mundur kena mundur. Wah, ya. Kita ini kan sebetulnya merespon ya. Kayak kampus segala macam itu. Kecuali tidak ada soal ujuk-ujuk kita menyerang Jokowi. Misalnya Secara hanya pribadi, karena kita nggak respect tuh sama Prabowo misalnya. Apalagi nggak kebagian. Kita nggak respect sama calon yang didukung Jokowi. Bukan itu. Kalau misalnya yang didukung misalnya Ganjar ya, karena satu partai, dengan cara-cara yang seperti sekarang, juga pasti ada yang melawan. Jadi ini bukan soal anak dia atau bukan, tapi memang anak dia merusak gitu loh. Merusak aturan tatanan itu dilanggar. Misalnya itu bukan anak dia, misalnya Prabowo dengan siapa? Dengan melakukan hal-hal yang menabrak konstitusi, misalnya yang lain ya, kalau soal usia kan mungkin enggak, ya pasti akan dilawan rakyat. Mas, peristiwa politik ini kan ada yang tanggal 14. Ya, betul. Nah, ada yang kemudian kita tidak tahu apakah satu putaran atau dua putaran. Yang jelas proses politik untuk mendesak, memaksakan satu putaran itu kelihatannya berat. Berat lah, nonsens itu. Nonsens ya. Nonsens. Itu memang karena ada syaratnya juga kan di 17 provinsi atau apa. Bahasa kekerasan saja itu. Iya. Untuk nakut-nakutin segala macam. Oke. Nah, Kang Deddy, orang curang itu pengen cepat selesai. Orang curang kalau berlomba itu pengen cepat sampai. Karena mereka memang anti proses, anti nilai. Makin lama makin ketahuan. Makin lama makin ketahuan. Kenapa? Satu putaran itu kan propaganda. Uang negara juga banyak habis, bansos apa segala macam itu timingnya kan nggak tepat lah masa. Jadi itu secara psikologis memang gitu. Orang curang itu memang pengen permainan cepat, game over lah. Gitu. Oke. Iya. Ada yang meragukan sekarang ini terhadap kekuatan kaum intelektual atau profesor-profesor yang sekarang ini menggema ya bersuara di mana-mana bahwa mereka cuma ngomong, tidak bertindak. Itu gimana pendapat Anda? Saya kira makanya waktu di Gajah Mada saya sempat sebelum konferensi pers itu guru besar Profesor Kuncoro, saya bilang, ini mau ngapain aja kita? Udah selesai dengan petisi ini. Harus jelas dong. Misalnya turunkan Jokowi. Artinya turunkan Jokowi itu bukan permintaan, tapi ini respon dari tindakan presiden kita. Yang saya pilih 2 kali loh.
Hampir semua yang waras milih Jokowi dulu ya. Iya. Sekarang pada bertobat memang karena memang tidak ada Iya. yang harus dipertahankan dari dia. Jadi guru besar kampus ini memang ya kalau bisa sih secepatnya kita turun ke jalan. Karena kadang-kadang gitu kita udah ngomong itu nggak apa namanya nggak enteng loh bagi guru besar. Ya, ngomong seperti itu. Ngomong seperti itu memperingatkan presiden. Tapi seperti Kang Deddy bilang tadi, ya kita terlambat. Misalnya saya lah katakan yang bilang terlambat. Ya karena itu, karena mereka masih menjaga. Karena kita ini sedang ini betapapun kan presiden ini kan presiden yang sah. Jadi marwahnya kita jaga. Lah tapi kalau dia sendiri tidak menjaga marwahnya, nggak menjaga martabatnya, dengan ngomong saja guru besar itu, saya kira itu udah kemarahan luar biasa. Di Jogja itu kalau nggak salah tanggal 8 ya akan ada Gejayan memanggil kembali. Gejayan memanggil itu waktu itu Undang-Undang Cipta Kerja, menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Dulu kan kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja kan dianggap orang, wah ini old school nih, nggak ngerti perkembangan. Sekarang jangankan kita, kerasa sekarang. Orang parlemen aja, orang partai aja, sekarang malu. Kok gua dulu ini ya? Karena kan orang menilai, alah partai ini dan dulu cuma PKS kayaknya yang menolak. Dan itu dianggap orang pantas-pantas saja karena dia kecil kan di parlemen. Tapi kalau dia ikut kan juga bisa. Waktu itu misalnya. Benar tadi. Nggak perlu banyak, ada aja yang bersuara itu udah lebih dari cukup. Kalau sekali sekarang semua perguruan tinggi di counter dengan cara mendekati perguruan tinggi. Ya bukan ini ya, bukan soal perguruan tingginya marginal atau apa gitu. Abal-abal atau apalah gitu. Tapi itu dipakai. Dan ada yang mau yang negeri. Unsud kalau nggak salah. Banyak lagi Unpad, UIN, kan negeri semua. ASN kok. Iya, ASN kok. Tapi kan memang tugas perguruan tinggi ialah tadi bagaimana memberikan peringatan, bimbingan kepada bangsa gitu tentang moralitas, tentang intelektualitas. Mereka memang tugasnya untuk itu. Ini paling spektakuler loh ini. Waktu Pak Harto aja nggak seramai ini kan perguruan tinggi. Perguruan tinggi kan dibilang Menara Gading ya. Ketika mereka ini, istana ini kan yang humasnya bilang itu ada apa istilahnya? Itu saya mau tanya itu. Partisan. Itu waktu di UGM saya bilang Ari Dupayana itu alumnus UGM paling memalukan nomor 3. Oh iya? Kan nomor 1 kata Gilbert ketua BEM itu kan Jokowi. Yang kedua? Yang kedua saya yang bilang alumnus UGM paling memalukan nomor 2 itu Pratikno. Menteri Sekretaris Negara. Yang ketiga ya Kepala Humas atau apa itu Ari Dupayana itu. Iya. Jadi memang parah. Mestinya tidak usah begitulah ya responnya. Ya, tapi kan sudah kan ini. Dalam rangka cari. Jadi yang saya ingat ya, orasinya omongannya si Zainal Arifin Mokhtar. Kita kalau boleh menyalahkan diri, karena presiden ini nggak pernah kita kritik, dipuji terus. Tapi memang presidennya senang. Tiap kali kan pendukungnya bilang tingkat kepuasan masih 80% tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan itu gimana Kang Deddy? Survei itu kualitatif apa kuantitatif? Kuantitatif sesaat lagi kan. Dan bisa jadi ada distorsi. Iya pastilah. Gitu ya. Kalau saya nggak suka Kang Deddy, amit-amit ini. Misalnya nggak suka sekalipun. Dibikinlah penelitian yang tidak mendukung. Dibikin penelitian atau saya sebagai responden, saya kan pernah ketemu Kang Deddy, nggak enak, bilang nggak puas gitu. Ya pasti saya bilang puas. Jadi itu bukan ukuran. Sekarang perguruan tinggi. Kalau mencerminkan tingkat kepuasan presiden, nggak mungkin sebanyak ini. Malah mungkin mereka berantem sendiri. Kalau kata EF katanya gini, kalau nanya tingkat kepuasan tuh sama dengan nanya
ke orang mati, apakah ini mayat ini baik atau tidak baik? Pasti cuma dibilang baik. Iya, pasti baik. Jadi bergantung bagaimana bertanyanya. Iya, gitu. Jokowi ini kan moralnya sudah mati. Jadi ketika ditanya ya baik, gitu kan. Orang udah bingung soalnya. Gua mau bilang jahat juga nggak ngaruh gitu misalnya responden kalau kita analogikan gitu. Mas, tidak ada pergerakan itu yang tunggal. Dalam pengertian satu segmen saja, misalnya kaum intelektual misalnya atau profesor saja, tentu dia membutuhkan sinergi dengan para pihak yang lain. Anda melihat yang lain-lain seperti apa? Sebetulnya, mahasiswa lah atau sebetulnya sebelum petisi Bulak Sumur UGM itu lahir, kan ada viral itu di Surabaya, ada juga guru besar yang orasi, untak apa-apa tuh ya. Di beberapa kota sebetulnya udah mulai muncul. Nah, cuma saya nggak tahu kenapa ini berhasil juga kayaknya Jokowi intelnya atau apanya untuk meredam itu. Kalau tingkat kemarahan, itu seperti tingkat kepuasan, tingkat kemarahan juga tinggi. Cuman kok nggak muncul-muncul nih kan? Saya juga bertanya-tanya itu kan. Itu kira-kira apa? Tapi ya sabar lah. Karena ini udah merembet kan. Kalau keran itu udah kebuka ya susah juga untuk. Cuma persoalannya yang diingatkan ini nggak masih ingin melakukan. Ini kan kalau ada istilah kejahatan luar biasa, ini luar biasa loh. Ini ya tidak dengar sana sini, pokoknya jalan gitu ya. Iya. Ya tidak mempertimbangkan soal moral lah atau apalah segala macam. Ya mungkin memang pengurus negara saat ini memang nggak punya moral, yang dihitung cuma untung rugi aja. Loh. Banyak menteri ya, ada Zulhas, ada Balil, ada Luhut, segala macem. Ya omongannya itu, kalau mereka memang benar pasti ngomongnya nggak emosi lah. Itu indikator sederhana aja. Ini semua dilawan kayak Erick Thohir bilang nanti BUMN dibubarkan diganti koperasi. Ini kan terus gimana? Ini 1.600 ya. Dia mungkin di kepalanya koperasi itu cuma urusan simpan pinjem. Oke. Mas, closing statement. Iya. Pesan untuk teman-teman pergerakan atau kaum intelektual. Ya kalau saya sih masa ini kita cuma ngomong-ngomong doang ya. Ya kita kalau ini nggak bisa ya harus kita lawan, kita harus turun ke jalan. Kang Deddy. Dulu saya bikin sumpah mahasiswa. Jadi itu kan isinya bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Berbangsa satu, bangsa yang gandrung keadilan. Berbahasa satu, bahasa kebenaran. Mantap. Terus orang tanya, itu kan untuk siapa? Itu surat cinta buat Soeharto. Loh tidak, itu memang surat cinta buat Soeharto. Tapi kalau sekarang kayak Soeharto, ya itu berlaku lagi. Dan pesan itu universal. Iya, dan itu akhirnya saya bilang itu pesan untuk Jokowi juga. Oke. Iya. Itulah bincang-bincang sama Mas Afnan. Sampai jumpa.